Oke dulur-dulur, ini adalah DB mobil dari keluarga besar pemuda Pancasila yang terkena lemparan batu kemarin. Oke dulur-dulur, ini pemilik mobil dari Kijang Innova. Ini korban mobil kaca depannya sama kaca belakang. Lukanya mas, lihat mas. Nah ini sempat jatuh juga. Nah yang kakinya lebar banget. Kalau orang-orang ketiga itu tadi malam rusak mobilnya itu, kalau tidak ada namanya koordinasi yang benar, tidak mungkin anak kita itu langsung koordinasi dari kenapa langsung menghancurkan mobil gitu. Kayak berkoordinasi aja ya. Damailah saudaraku, damailah negeriku, perang saudara jangan dijadikan budaya baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam guyub rukun, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dipermudahkan segala urusannya dan diperlancarkan rezekinya, Allahumma amin. Oke dulur-dulurku semuanya, di konten yang terbaru ini saya akan membahas tentang kerusuhan yang terjadi di Ngemplak Boyolali kemarin. Di mana kerusuhan kemarin melibatkan yang pertama dari anggota IKSPI, yang kedua dari warga dari persaudaraan Setyati Trate, dan ketiga dari warga dari Pager Nusa. Di mana sebenarnya perselisihan ini antara kedua pencak silat, yaitu dari sedulur Pager Nusa dan dari sedulur IKSPI. Di mana kedua sedulur ini terjadi perselisihan yang awalnya berawal dari WhatsApp. Di mana WhatsApp ini dari anggota IKS dan anggota Pager Nusa ini saling ejek. Dan akhirnya kedua belah pihak ini mendatangkan kelompoknya, dan dari IKSPI mendatangkan kelompoknya, dan dari Pager Nusa juga mendatangkan kelompoknya, dan terjadilah perseteruan antara dua kubu, yaitu dari IKSPI dan dari Pager Nusa. Dan di mana kedua pimpinan dari IKS dan Pager Nusa ini adalah anggota dari Pemuda Pancasila. Setelah itu secara kekeluargaan oleh Pemuda Pancasila ini kedua kubu ditemukan dan akhirnya kedua kubu bisa berdamai. Dari KSPI dan dari Pager Nusa di kesekretariatan Pemuda Pancasila di Ngemplak Boyolali akhirnya berdamai. Dan di mana dari seluruh anggota Pemuda Pancasila di daerah situ ada yang anggota dari PSHT, ada yang dari anggota Pager Nusa, dan juga ada dari anggota IKSPI. Di situ menjadi satu keluarga, yaitu sebagai keluarga Pemuda Pancasila. Dan alhamdulillah akhirnya kedua belah pihak bisa berdamai. Dimana setelah acara perdamaian itu selesai, kami pun pulang naik mobil. Dan dimana di tengah perjalanan kami pun dihadang oleh oknum-oknum dari IKSPI. Mohon maaf, di sini saya bukannya ingin menyudutkan dari sedulur IKSPI, tapi di sini nanti akan ada pembelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Oke dulur-dulur, setelah mobil kami pulang dihadang oleh oknum dari IKSPI, dua mobil kami pun rusak, dan ada satu sepeda motor dan 2 HP yang hilang. Oke dulur-dulur, setelah itu kami pun langsung meluncur ke Polsek setempat, yaitu Polsek Ngemplak. Kami pun melaporkan kejadian. Akhirnya tidak tegas dari Polsek Ngemplak, para pelaku akhirnya tertangkap juga. Setelah itu kasus dilimpahkan ke Polres Boyolali, dan di mana proses dilakukan di Polres Boyolali. Oke dulur-dulur, di mana pelaku dari oknum IKSPI ini umurnya masih muda semua. Saya pun berada di lokasi dan saya pun ikut serta di Polsek Ngemplak dan dilanjutkan ke Polres Boyolali. Saya pun selalu mengikuti prosesnya. Di mana dari sedulur-sedulur IKS ini semuanya masih di bawah umur. Ada satu yaitu umur 17 tahun. Di situ saat saya tanya pun mereka nangis. Semua saya tanya menangis. Ampun Pak, saya jangan dimasukkan di dalam sel Pak, ampun Pak. Mereka pun nangis, masih kecil-kecil semua. Saya pun sebenarnya juga tidak tega. Tapi kenapa kok mereka tega melakukan perusakan?
2 unit mobil kami kacanya hancur semua, 1 sepeda motor rusak, 2 HP hilang. Setelah itu dipanggillah semua dari keluarga dari IKSPI ini, dan kami pun lebih tidak tega lagi melihat keluarga dari pelaku ini menangis semua, sudah orang tua-tua semua. Saya pun melihat tidak tega, mereka juga orang tidak mampu. Nah, disinilah dulur-dulur ada pelajaran yang sangat berharga sekali. Anak pola bobo keprada. Nah, seperti itulah gambarannya dulur-dulur. Orang tua dari para pelaku dari KSP ini semuanya menangis, minta tolong kepada sedulur-dulur dari PSHT atau sedulur-dulur dari Pemuda Pancasila atau sedulur dari Pagar Nusa. Kami pun malam itu tidak tega melihat dari keluarganya. Oke dulur-dulur, saya harapkan untuk perbuatan kita selalu dipertimbangkan. Apakah akan berpengaruh kepada keluarga kita? Apa berpengaruh kepada ayah ibu kita? Sekarang kamu lihat dulur-dulur, yang dari pelaku atau oknum IKSPI ini, orang tua kamu menangis semua, dan kamu pun harus mengganti rugi yang tidak sedikit dulur-dulur. Kamu harus mengganti rugi puluhan juta, hampir 100 juta kemarin itu. Tapi karena ketidaktegaan dari sedulur-sedulur ini, akhirnya ada rembukan kembali. Nanti kita bisa lihat kerusakan mobilnya dan dari keluarga para oknum IKSPI ini. Oke dulur-dulur, mari kita lihat langsung untuk kerusakan mobilnya. Dan di sini ada ngobrol sama orang tua dari oknum IKSPI ini, mereka semua pun menangis. Saya pun tidak tega melihatnya, karena saya pun berada di lokasi dari Polsek Ngemplak sampai ke Polres Boyolali. Oke dulur-dulur, kita simak langsung bagaimana videonya. Oke dulur-dulur, ini adalah BB mobil dari keluarga besar Pemuda Pancasila yang terkena lemparan batu kemarin. Ini konstruk ini buat barang bukti nanti. Oke dulur-dulur, ini pemilik mobil dari Kijang Innova. Ini korban mobil kaca depannya sama kaca belakang. Nah ini pemilik mobilnya. Ini kaca belakang dari Kijang Innovanya ini udah pecah semua. Pecah. Ini pecah kristal. Ini dulur dari Pagar Nusa yang menjadi korban keganasan dari oknum IKSPI semalam. Ya, naik sepeda motor di depan mobil kami yang menjadi kasus semalam. Lukanya mas, lihat mas. Nah ini sempat jatuh juga. Nah yang kakinya lempar batu. Halo dulur-dulur, kali ini saya di Boyolali di Polsek Ngemplak menyelesaikan masalah antara keluarga besar Pagar Nusa dengan keluarga besar IKSPI, di mana ini kepautkan dengan keluarga besar dari dulur-dulur dari Pemuda Pancasila. Dan ini sekarang saya ada di Polsek Ngemplak bersama dulur-dulur dari Pagar Nusa.
dulur ini dari pihak keluarga dari IKSPI. Ini bersama dari korban Kang Mas Bendol. Ya Mas Nabi, pokoknya kita cari solusi yang terbaik. Intinya kita cari jalur yang keluarga aja. Ya. Diselesaikan secara kekeluargaan ya Mas. Buat ke depan kita bagus, buat ke depan kita tidak ada masalah lagi. Kita bangun yang jelek kita buang, yang baik kita cari lagi. Ini sudah pertemuan antara kedua belah pihak dari korban dari PSHT dan ini keluarga dari IKSPI. Semoga untuk ke depan bisa selesai dengan secara kekeluargaan ya Mas ya. Amin. Nah, ini dari keluarga IKSPI semua. Nah, ini dari pihak korban yang punya mobil Innova. Nah, semoga bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Oke Mas Bendol. Ya, amin bisa. Nah, terima kasih Mas Bendol. Itulah tadi dulur-dulur video kerusakan mobil dari keluarga kami, dan ada yang cedera yaitu dari sedulur Pager Nusa, di mana sedulur Pager Nusa itu naik sepeda motor di depan mobil kami, dan di situ dihadang mobil, dilempari batu, naik kacanya pecah, dan ada yang luka-luka yaitu dari sedulur Pager Nusa. Itulah tadi dulur-dulur videonya dan foto dari oknum pelaku dari KSPI. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya bukan ini untuk menyudutkan dari keluarga IKSPI. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membuat malu organisasi atau keluarga kita. Oke dulur-dulur, saya kira cukup sekian dulu konten dari saya. Apabila banyak tutur ucap saya yang salah atau tingkah laku saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.